Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Duh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Keluaran 13 dari ayat 1 sampai 16, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 17 sampai 22-nya nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang Allah menuntun umatnya. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka, pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya, jadi demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Nah, oke guys, sekarang kita akan memulai journey Tuhan yang akan memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir. Di ayat 17, Tuhan menuntun Israel bukan melalui jalan tanah orang-orang Filistin. Mereka tidak lewat rute pendek, yang mungkin bisa dicapai dalam waktu 2 minggu. Mengapa mereka tidak lewat rute ini? Jawabannya adalah bahwa itu bukan kehendak Tuhan, dan alasan mengapa itu bukan kehendaknya lebih lanjut diberikan. Orang Israel mungkin akan berbalik ketika melihat perang dan akan kembali ke Mesir. Tersirat bahwa orang-orang Filistin adalah orang yang kuat dan suka perang. Nah, di 18, Tuhan memimpin orang Israel bukan dengan rute langsung, tetapi memimpin mereka dengan rute yang paling mungkin berputar-putar. Melewati jalan Laut Merah dan hutan belantara Sinai ke wilayah Transyordan, tanah orang Amori, dan di seberang Yordania ke Kanaan. Nah, di ayat 19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, yaitu tubuhnya yang telah dibalsem dan diendapkan seperti mumi, kemungkinan besar di Tanis yang merupakan ibu kota Raja Gembala. Dia telah meminta anak-anak Israel bersumpah untuk membawa tulangnya. Nah, lihat Kejadian 50-25 guys. Yusuf dengan tegas percaya pada janji Allah yang akan memberikan Kanaan kepada keturunan Abraham, dan karenanya ia meminta mereka bersumpah untuk membawa tubuhnya bersama mereka ketika mereka meninggalkan Mesir. Keinginan untuk diletakkan di bumi asli mereka adalah umum bagi sebagian besar bangsa kuno, dan dalam kasus orang Israel, negeri asal-usul atau bumi asli mereka adalah Kanaan, negeri yang dijanjikan Allah untuk mereka. Yang sama dengan Yusuf, dan telah dimakamkan oleh Yusuf di Gua Makpela. Nah, di 20, sekelompok besar orang Israel itu menempuh perjalanan mereka dari Sukot dan berkemah di Etam. Pada posisi Etam yang mungkin berarti House of Turn, dan menyeratkan keberadaan di tempat kuil Dewa Matahari yang biasanya disembah sebagai Tuna atau Atum. Lalu di 21-22, pilar awan dan api. Setelah menyatakan dalam ayat 17 bahwa Allah memimpin orang Israel dan menentukan rute perjalanan mereka, penulis di sini mulai menjelaskan bagaimana hal itu mungkin tercapai. Musa menganggap kehadiran Tuhan melalui tiang awan dan tiang api yang bergerak di depan atau mendahului bangsa Israel dan menunjukkan kemana mereka pergi. Ketika tiang awan atau api berhenti, mereka berhenti. Ketika tiang awan atau api maju, mereka maju. Mereka meyakini kehadiran dan pimpinan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikannya. Nah guys, hari ini kita belajar Allah Yahweh memimpin bangsa Israel dengan caranya dan hadir melalui tiang awan dan tiang api. Tuhan juga membuat Musa ingat untuk membawa tulang-tulang Yusuf sebagaimana diinginkannya untuk dibawa keluar dari tanah Mesir kembali ke tanah airnya, tanah perjanjian yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Nah, dengan pimpinan dan kehadiran Allah, bangsa Israel memulai dan melakukan perjalanan keluar dari Israel. Nah, jadi yuk kita belajar untuk mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan mengikuti pimpinannya. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Dan yang kedua,
Bagaimana kamu bisa mengenali kehadiran Tuhan sehingga kamu bisa mengikuti pimpinan Tuhan? Nah, seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk taat dan setia mengikuti narasi Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.